Selamat pagi dan shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP, MSI. Yang kami hormati, pimpinan perangkat daerah pengirim peserta lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili. Para pejabat manajerial dan non-manajerial pada BPSDMD Provinsi NTT, para penceramah dan pengajar, serta Bapak Ibu peserta pelatihan, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dalam upacara pembukaan pelatihan manajemen fasilitasi gelombang kedua bagi penyuluh sektor unggulan daerah untuk mendukung One Village One Product lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Kupang, 10 Juni 2025 dimulai. Mengawali upacara ini menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan doa bersama. Mohon kesediaan Ibu Edith Natalisa SST MPD untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Terima kasih MC, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon pimpinannya agar kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Mohon maaf, izinkan saya untuk membawakan doa ini secara Katolik. Teman-teman yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan serta kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih bisa bernapas dan tetap sehat, serta dapat mengikuti kegiatan ini, pelatihan manajemen fasilitasi bagi penyuluh sektor unggulan daerah untuk mendukung program pemerintah OVOP.
Bapa yang Maha Kasih, kami mohon tuntunan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, baik sebagai peserta maupun narasumber yang akan membawakan materi ini. Kami mohon kiranya kami bisa sadar dan bertanggung jawab terhadap tanggung jawab kami sebagai ASN yang ada di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, sehingga kami bisa bertanggung jawab untuk mendukung setiap program yang diberikan oleh pemerintah terhadap kami sebagai ASN. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Edith. Bapak Ibu hadirin, dan merupakan acara selanjutnya. Kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan dibawakan oleh PLH Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial, Bapak Wilhelmus Dwi Soge, SEMT. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat manajerial maupun non-manajerial lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para tenaga pelatihan yaitu penceramah, pengajar, pengelola, dan penyelenggara pelatihan, dan juga yang saya hormati para peserta latihan manajemen fasilitasi bagi penyuluh sektor unggulan daerah One Village, One Product lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraannya kita masih dapat berkumpul bersama saat ini secara daring untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan manajemen fasilitasi, dan perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan dan melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan pelatihan manajemen fasilitasi bagi para penyuluh sektor unggulan One Village One Product didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, di mana di dalamnya mengatur tentang pentingnya pengembangan kompetensi berkelanjutan dan juga bagaimana mengembangkan kompetensi bagi para aparatur sipil negara yang menjadi suatu kewajiban. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008, dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Romawi 2, tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas penyuluh sebagai fasilitator, edukator, dan inovator lokal. Yang kedua, memperkenalkan pendekatan teknologi dan metode TICP atau Touch Instruction Konteks dan Parameter dalam menyusun materi penyuluhan. Yang ketiga, membekali para peserta dengan kemampuan menyusun konten edukatif yang kontekstual dan aplikatif. Dan yang keempat, menumbuhkan sinergi lintas sektor dalam mendorong UMKM yang mandiri, kreatif, dan berbasis kearifan lokal. Romawi 3,
kepesertaan. Para peserta pelatihan berasal dari instansi atau organisasi perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan produk lokal atau potensi lokal yang ada di masing-masing kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Lingkungan Hidup. Yang keempat, para tenaga pengajar atau narasumber. Narasumber pada pelatihan ini adalah para widyaiswara dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dari pelatihan ini selama 6 hari kerja, dimulai dari hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025 atau selama 6 hari kerja dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 36 jam pelajaran. Materi pelatihan yang akan disampaikan terdiri dari peran strategis penyuluh UMKM, yang kedua pendekatan TICP dalam penyuluhan, yang ketiga menggali potensi lokal dan kebutuhan UMKM, dan yang keempat materi edukatif visual, materi kelima teknologi untuk penyuluh UMKM, dan yang terakhir simulasi penyuluhan dan evaluasi. Metode pelatihan. Metode pelatihan ini akan dilaksanakan melalui pendekatan andragogi atau pembelajaran orang dewasa. Kemudian juga metode dan model pembelajaran menggunakan praktek langsung pembuatan konten penyuluhan, pembelajaran yang berkaitan dengan penulisan struktur dari materi penyuluhan, simulasi dan umpan balik, studi kasus, dan juga peer review. Selanjutnya untuk evaluasi pelatihan akan dilakukan melalui pre dan post test, kemudian penugasan-penugasan yang diberikan oleh para narasumber dan pengajar, dan kemudian juga melakukan desain penyusunan rancang bangun penyuluhan, dan kemudian juga desain visual dari materi penyuluhan. Kriteria kelulusan, yang pertama kehadiran minimal 90% dan nilai minimal atau passing grade 70 pada evaluasi akhir, dan juga menyelesaikan tugas-tugas praktek yang diberikan oleh para pengajar. Para peserta yang memenuhi kriteria kelulusan ini selanjutnya akan mendapatkan sertifikat dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bukti ketercapaian kompetensi yang telah diikuti dalam pelatihan ini. Terakhir, penutup, demikian laporan ini disampaikan, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala BPSDMD Provinsi NTT untuk membawakan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan manajemen fasilitasi bagi penyuluh sektor unggulan One Village One Product gelombang kedua lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam berakhlak. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi dan yang kami hormati.
Kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka dengan resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SP, MSI. Disilakan. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan yang bersemangat pagi hari ini. Kalau kita lihat dalam Zoom ini belum semuanya bergabung, dan yang saya hormati Bapak Ibu penyelenggara, Ketua Panitia dan seluruh pengajar WI yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, dan Bapak Ibu seluruh peserta maupun instansi yang mengurus kegiatan ini. Salam, salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tempat yang pertama kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita kesempatan hidup dan berkarya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan manajemen fasilitasi bagi penyuluh sektor unggulan daerah gelombang kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu peserta pelatihan atau BIMTEK yang saya kasihi, kita menyadari bahwa penyuluh memiliki peran strategi sebagai agen perubahan di masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita kenal kaya akan potensi namun kita belum menyadarinya. Baik itu di sektor peternakan, perikanan, pertanian, lahan kering, ataupun lahan basah, dan juga pariwisata berbasis budaya. Kita punya budaya yang sangat banyak dan penyuluh berada di garis terdepan untuk mendorong inovasi di pemberdayaan ataupun peningkatan produktivitas di masing-masing sektor. Bapak Ibu, penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi memfasilitasi perubahan sikap, perilaku, dan kemampuan masyarakat untuk manajemen fasilitasi menjadi keterampilan kunci yang terus-menerus ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam pelatihan kali ini kita memperkenalkan atau memperkuat pendekatan. Tadi Pak Willy sudah menyampaikan kita berbasis TICP, task atau tugas menyusun dan melaksanakan program penyuluhan berbasis kebutuhan nyata. Bapak Ibu yang ada di masyarakat tahu kebutuhan nyata apa? Yang kedua, instruksi. Kita memberi instruksi, memberi arahan, dan informasi yang mudah dipahami oleh sasaran. Siapa sasaran kita? Konteks, menyelesaikan materi. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat yang oke, dalam hal ini pasca panennya masih kurang, atau mungkin budidayanya, penyesuaian materi, pendekatan dengan realitas sosial, budaya, dan geografis masyarakat lokal. Dan yang keempat adalah parameter, mengukur hasil atau dampak kegiatan secara terukur untuk evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Pendekatan ini menuntut Bapak Ibu penyuluh untuk tidak bekerja secara rutin saja administrasi, tetapi kita harus berpikir kritis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lokal. Jadi Bapak Ibu yang ada di masing-masing daerah pasti mengetahui dinamika yang ada. Kita juga mendorong integrasi teknologi dalam kegiatan penyuluhan. Di era digital, sekarang ini pemanfaatan media digital, aplikasi mobile, platform pembelajaran daring, dan alat komunikasi berbasis internet adalah keniscayaan. Jadi kita tidak bisa lagi menolak. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Teknologi bukan mengganti peran penyuluh, melainkan memperkuat daya jangkau, efektivitas, dan inovasi dalam metode penyampaian. Bapak Ibu nanti akan dilatih oleh pengajar yang punya kompetensi yang menurut saya luar biasa, dan Bapak Ibu akan diajar bagaimana Bapak Ibu menjadi penyuluh yang mampu menyiapkan materi,
ataupun bahan ajar atau bagaimana cara menginformasi dengan baik melalui digital. Dengan teknologi penyuluh dapat menyampaikan informasi secara real time. Real time ini yang sangat dibutuhkan. Mendokumentasikan praktek baik. Jadi kalau hari ini kita belajar dari orang lain, Bapak Ibu juga harus membuat praktek baik untuk orang lain belajar dari Bapak Ibu. Memperluas jejaring kolaborasi. Sesuai dengan informasi yang saya dapat, kita harus ada di 60 orang. Namun sampai hari ini belum mencukupi, namun kita perlu berkolaborasi. Jadi kalau ada di Kabupaten A, Sika, contohnya, punya hal baik, kita bisa mengadopsi di kabupaten yang lain. Dan melakukan monitoring secara efisien. Kunci utamanya tetap pada kapasitas dan kesemangat belajar dari para penyuluh. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah Bapak Ibu yang mau belajar dan semangat belajar untuk meningkatkan kompetensi diri sangat tinggi. Dan di akhir kata saya menyampaikan apresiasi atas semangat dan keikutsertaan Bapak Ibu dalam pelatihan ini. Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kompetensi, memperluas wawasan, membangun jejaring lintas sektor demi kemajuan daerah kita, kabupaten kita yang kita cintai, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita sama-sama cintai, dan Indonesia. Atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua, maka dengan ini kegiatan pelatihan manajemen fasilitasi bagi penyuluh sektor unggulan daerah gelombang kedua saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk itu hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Upacara telah selesai, kita akhiri dengan Shalom, Salve, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.